ini. Seorang pelajar yang berniat menjual telepon genggam justru jadi korban pembunuhan. Ia dianiaya dan jasadnya ditinggal begitu saja di rumah calon pembeli telepon yang tergiur ingin menguasai motor yang digunakan oleh korban. Baru pulang dari kerja, melihat darah di rumahnya. Korban datang ke rumahnya seorang diri, jadi muncul juga ide tersebut untuk menghabisi nyawa korban. Nah, garis polisi masih terpasang di rumah tersangka dalam kasus pembunuhan anak SMK yang COD HP. Pemilik rumah pun histeris. Saat pulang bekerja, dia mendapati ada seorang pemuda yang tergeletak di dalam rumahnya dengan bekas penganiayaan yang parah. Dia pun histeris dan segera memanggil keluarga ataupun tetangga di sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Rumah itu terletak di Desa Pagelaran, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu yang jadi pemilik rumah menemukan jasad pemuda yang tidak ia kenal pada hari Jumat 29 November 2024, sedangkan putranya menghilang. Baru pulang dari kerja, melihat darah di rumahnya sebab pertama buka kunci nggak dikunci itu pintunya. Iya, pas di itu teh banyak darah katanya, dia langsung lari ke RT. Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad laki-laki itu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk proses otopsi dan identifikasi. Korban ternyata dibunuh anak pemilik rumah. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka ditangkap dalam pelariannya di stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat pada Minggu 1 Desember 2024. Nah, dari hasil penyelidikan kepolisian ditemukan bahwa korban adalah seorang pemuda yang berusia 19 tahun dan duduk di bangku sekolah menengah kejuruan atau SMK di wilayah Kabupaten Bogor. Korban dan tersangka ini bukan teman, tapi mereka tinggal dalam satu kecamatan yang sama. Pembunuhan itu dilatar belakangi transaksi tatap muka atau COD telepon genggam yang hendak dijual oleh korban kepada tersangka. Bagaimana kronologi sendiri garis besarnya, Pak? Ya, untuk kronologisnya sendiri secara garis besar, jadi pada awalnya memang korban memiliki niatan, memiliki rencana untuk menjual handphonenya dia, yaitu handphone iPhone, ya mereknya iPhone, dan korban memasarkan handphonenya tersebut di media sosialnya dia, di Facebook. Akhirnya mendapatkan calon pembeli, yaitu si pelaku itu sendiri, dan akhirnya berjanjian untuk melaksanakan COD. Ditentukanlah titik COD-nya adalah di rumah pelaku gitu. Dan pada awalnya juga dari pelaku sendiri memang tidak ada niatan untuk membunuh terhadap yang bersangkutan. Namun karena melihat korban datang sendirian, muncul kesempatan, akhirnya muncul pemikiran yang bersangkutan untuk tidak hanya memiliki handphonenya, tapi juga berniat untuk menguasai kendaraan bermotornya, sepeda motornya. Bertransaksi jual beli memerlukan kehati-hatian, terutama via media sosial. Bukan semata risiko penipuan, tapi juga keselamatan. Ya, kasus ini adalah suatu pola kejahatan yang berulang. Ketika ada interaksi di dunia maya, maka kita tidak tahu siapa orang yang berinteraksi dengan kita secara sosial, secara utuh, secara penuh. Kadang banyak menggunakan foto palsu, identitas palsu, maka di situ muncul resiko-resiko penipuan atau resiko yang memunculkan kerentanan menjadi korban pembunuhan karena tadi mereka bebas mengidentifikasikan diri mereka dengan identitas yang tidak sebenarnya atau identitas palsu. Tidak mudah percaya dan waspada adalah cara agar terhindar dari kejahatan. Dan tentunya upayakan jika ingin bertransaksi jual beli secara tatap muka, pilihlah tempat yang ramai dengan aktivitas agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Tabita Putri dan Teguh Wibowo melaporkan.